Dari lubang ini tadi keluar, ini radiator dari produknya ALXD. Itu dari segi berat, walaupun ini lebih gede, ini lebih ringan. Oh, ganteng, keren cak. Radiatornya gagah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Weibo. Oke, pada segmen kali ini melanjutkan proyekku yang kemarin, proyek upgrade radiator. Jadi proyek tampilan juga fungsi, jadi bukan tampilan aja, ini juga fungsi. Dan sementara ini kemarin waktu di acara Revoking Fest, waktu rembes itu ternyata seal water pump kemungkinan bocor dan waktunya ganti karetnya. Mungkin indikasi getas ya. Jadi kalau getas terlalu kepanasan kemarin pas kena overheat, hampir overheat sih, separuh lebih lah, itu tiba-tiba dari lubang ini tadi keluar coolant, cairan coolant air radiator ini kan ke sini, muter ke sini. Ini keluar jatuh ke chamber ini, ke leher knalpot. Ya agak panik juga sih, tak kira dari klem ini. Kalau klem ini ya tinggal ganti klem. Ternyata bukan dari klem tapi dari ini, lubang ajaibnya Kawasaki Ninja bak kanan ini. Ini untuk notif bahwa seal water pumpnya waktunya ganti. Lalu tak bawa pulang ya masih aman. Jadi kalau suhu masih standar 1/4 gitu ya masih tetap bisa keluar, tapi sedikit banget. Netes pun tidak sampai, ya sedikit gitu. Ya kita bawa tadi tak bawa jarak dari rumah ke bengkelnya Opi ini 3 kilo, itu ada tetesan satu. Nggak sampai netes sih, cuman ya ada hijau gitu, nggak sampai netes ke rangka atau ke chamber, cuma sedikit gitu. Jadi bisa dibilang masih belum urgent banget. Jadi sementara ini sambil mencari-cari seal water pump yang bagus, yang harganya terjangkau, menengah atau yang ori. Itu jika udah menemukan ya, kalau bisa yang harga yang terjangkau tapi awet gitu, masih aku belum menemukan di online shop itu ya. Jadi ya untuk sementara ini belum tak ganti. Sementara upgrade-nya di radiator tak ganti big volume, yang ukuran coolant-nya ya, ukuran coolant bukan ukuran volume gedenya. Kalau gedenya mungkin ya hampir 2 kali lipatnya lah, agak lebar sedikit. Tapi kalau isi dalamnya itu lebih tebal, itu sekitar 750 mili. 750 mili itu 3 kali lipat dari isi coolantnya radiator standar. Itu jadi itu radiatornya ALXD. Aku tak beliin yang produk paling terjangkau, itu harganya nggak sampai 1 juta. Itu harganya paling terjangkau, tapi belum satu set. Untuk tutup radiator sama bracketnya sekitar 1,2-1,3 aku kemarin dapatnya. Jadi bisa dibilang ya jauh lebih terjangkau daripada merek-merek brand sebelah kayak VND, Bipro, Pro One, KTT kayak gitu. Itu termasuk yang paling terjangkau. Dan ini ternyata ada apa ini? Rembesan apa ini? Hole-nya keluar guys. Ini mungkin wajar ya keluar, apa seal di head ada yang rembes atau gimana, nggak tahu. Ya moga aman-aman aja lah. Oke, langsung aja kita unboxing radiatornya. Ini dilepas Opi dulu radiator standarnya. Dan ini radiator dari produknya ALXD.
Ini dia. Ini nggak tahu mereknya apa, tulisannya Cina semua ini. Ada indikator suhunya. Ini terus bracket sayap udah satu set kanan kiri, lalu karet yang nempel di radiator. Oke. Ini dia. Ini karet ditaruh di ini sama ini. Karet bracket ini, bracket ke rangka. Untuk gedenya kita bisa membandingkan dengan yang standar, tapi biar terlepas dulu ya. Ini sangat-sangat mirip, kalau desain bentuknya mirip sama merek VND. ALXD made in Thailand. Dan ini nunggu dulu, setelah kita reviewin tadi kalau kesah sama review radiator, kita skip dulu, nanti lanjut lagi ketika waktu ngomper atau waktu pemasangan ya. Udah terlepas. Untuk radiator standar ukurannya segini ya, jauh bos. Kalau dari bentuk emang selisihnya nggak begitu jauh, tapi kalau sebenarnya untuk ukuran volume itu ini tipis, dari samping kelihatan tipis, sedangkan ini tebal. Dari samping yang bisa terlihat jelas ya, kalau dari depan gini emang nggak begitu selisih banyak ya, ini mungkin segini gitu, jadi nggak sampai kecil gitu, nggak sampai sih. Kalau waktu aku main e-making dulu kan, e-making misal standarnya segini, separuh gini. Nah, radiator Bipro yang tak ganti di e-making dulu 2 kali lipatnya gitu aja, hampir 2 kali lipatnya, berarti kelihatan besarnya itu kelihatan. Tapi kalau untuk Ninja ini sama ini selisihnya sedikit, cuman sebenarnya selisihnya banyak. Kita lihat dari volume coolant. Kalau coolant ini cuma 750 ml, kalau yang ini 750 ml, dan juga bahannya berbeda. Untuk bahannya ini besi, ini aluminium. Dari look juga clean ini ya, nggak bisa nayang bos. Kalau ini bisa tayang, ini cuma di finishing cat. Dari segi berat, walaupun ini lebih gede, ini lebih ringan ya, hampir separuhnya lah. Padahal dari ukuran jauh gede ini, dari samping apalagi ketebalannya beda bos.
ini ringan. Ini dan semoga ini nanti setelah dipasang ini selama seal water pump belum terganti, semoga bisa menahan panasnya mesin Ninja R150 Super Cube ini ya. Semoga di seal water pumpnya di bak ini untuk notif kebocoran coolant di water pump ini, semoga enggak apalagi sembuh gitu ya, enggak keluar apa rembes tipis atau malah sembuh. Semoga malah sembuh. Jadi aku nggak kebingungan untuk ganti seal water pump ya, tetap ganti cuman nggak dalam waktu dekat gitu loh bro, bisa lebih tahan setelah ganti upgrade radiator big volume jumbo itu ALXD itu. Untuk project yang lain sementara ini Ninja ini tidak ada project mau tak cat gitu, juga belum terrealisasi ya. Untuk cat bottom, cat rangka gitu masih belum ada waktu juga guys. Selain waktu time juga waktu is money. Waktu yang ini juga harus di manage lebih bijak lagi dari sebelumnya, apalagi sekarang udah nggak bujang, jadi harus lebih bijak dan lebih pintar untuk memanage keuangan dan juga mencari uang lebih giat lagi. Untuk rangka motor terdahulu itu tebal guys, beda sama motor yang sekarang ya. Rangka sekarang tipis. Oke, lanjut nanti lagi ya guys ya. Oke guys, ini udah terpasang, bener-bener PNP, nggak ada perubahan sama sekali ya. Mungkin nanti yang berbeda untuk bracket di radiator. Kalau standar kan di sini ada bracketnya untuk bracket sayap, sedangkan untuk yang ALXD ini bracketnya tambah sendiri nanti ke sini gitu. Jadi apa namanya, ini masih gak ada yang akal-akal yang masih kayak gendang-gendang nambahin pusing gitu, udah nggak ada. Sekarang PNP. Terus untuk reservoir juga udah nggak ubah apapun, tinggal plug aja. Benar-benar ya kartulan apa para manasi. Ngomah ya suntuk. Nanti diselipkan di sini ya guys ya, menyesuaikan fitment dari sayap. Itu kan ada 3 lubang baut, nah itu disesuaikan aja ini gitu. Oke, tak pasin dulu, nanti kalau udah terpasang baru tak kontenin lagi. Oke, pemasangan udah sampai guys, sudah selesai. Ini ternyata tadi agak ada sedikit drama ya. Ini bracketnya yang di sana lubang yang terakhir, yang paling ujung, yang di sini itu yang tengah-tengah pasnya waktu tak fitment di sayapnya. Jadi pas kanan kiri. Terus ini tadi tangkinya juga menatapkan semakin keluar. Ini semakin keluar gitu. Lah, yang saya paling ujung belakang ini natap ternyata tadi ini. Semakin keluar bawah kan semakin lebar. Ini natap gini. Ini tadi untuk dudukan di rangka untuk tangki depan itu nambahin kayak kan ada karetnya, itu karetnya atas tambah karet sedikit gitu kanan kiri, lalu udah presisi udah nggak natap. Misal pun natap mungkin ya cuma sedikit lah, wajar, udah sampai separah yang sebelumnya.
Lalu untuk indikator ini tadi termostat. Untuk termostat ini berfungsi, udah tak coba, udah berfungsi. Dan alhamdulillah untuk radiator ALXD ini tidak ada kebocoran, walaupun beberapa las mungkin kayak kurang rapi, tapi ya wes lah. Yang penting nggak rembes. Ini tak tutup di baut sama tambahan ring tembaga, soalnya untuk jalur air dan tekanan air semakin kencang motor kan semakin panas. Nanti yang ditakutkan rembes kan juga dilihat gak enak kan, bekasan oli coolant radiator itu memutih gitu loh kalau kering. Dan ini korban ternyata ini korban lop-lopan kemarin, gaspol kemarin waktu acara di Royok Walking Fest. Itu ternyata dengan getaran mesin Ninja Superkip, Ninja Air Superkip 150 ini standar sebenarnya. Itu kan agak getar kan mesinnya 2 tak. Itu busnya tiba-tiba kendor guys, kendor, dan alhasil olinya keluar. Nah, jadi ini tadi udah dikencengin opi lagi. Kemarin waktu tak ganti busi dingin, aku ngencengnya mungkin kurang begitu keras ya. Takutnya nanti dol gitu loh guys. Soalnya aku sudah sering sekali terlalu keras. Yang aku kencengin torsi tanganku itu terlalu keras sampai dol gitu. Belajar dari pengalaman dahulu gitu, aku ngencengin baut itu enggak terlalu keras banget seperti dahulu. Jadi lebih hati-hati, ternyata malah kurang keras, kurang kenceng gitu loh bahasa Jawanya. Itu kurang kenceng bahasa Indonesianya kok. Kurang kenceng lah, intinya kurang rapet. Jadi kena getaran mesin waktu lop-lopan di arah waktu gaspol di arah Royok Walking Fest kemarin, waktu berangkat dari rumah ke rumahnya Kang Dul, tapi kan tak gaspol kemarin itu mungkin getar dan agak kendor. Untungnya nggak sampai lepas businya, cuman ada benih-benih air ini loh, benih-benih oli ini loh, cepatan oli di head ini. Jadi alhamdulillah aman. Yang mungkin yang PR ya di di seal water pump. Di seal water pump itu siap. Saya di seal water pump ini sejauh ini tak coba tadi aman, tapi pastinya dalam waktu tidak lama pastinya harus ganti sih. Jadi ya harus wajib ganti. Cuman gantinya kapan belum tahu. Nanti nunggu kalau lebih parah lagi, kalau udah masuk ruang crankcase, ruang bersambut dengan oli mesin gitu, wajib diganti sih itu seal water pumpnya. Kalau sejauh ini untuk sementara ini belum dulu, masih aman aja lah. Baik, kita tes untuk suhu termostat di tutup radiator ya. Untuk suhu dipanasin sebentar ini tadi dan di gas gaspol tadi masih stabil di 60, nggak sampai 60 sih. Jadi bisa dibilang masih aman ya. Sebelumnya kan tadi normal di 40, suhu
udara ruangan standar gini kan 35-40 lah. Ini mungkin sekitar 60, ini masih tahap wajar. Kalaupun udah akurat ya sekitar 60-65 sampai 70. Dan untuk radiatornya ya aman. Oke. Untuk proyek kali ini kontennya udah puas guys, sudah sesuai ekspektasiku ya, sudah sesuai planning. Ini dicek untuk akinya kemarin, soalnya waktu tak gaspol di Waduk Bendo pas speeding, awalnya dinyalain lampunya itu normal, nyala normal. Setelah itu kok lampunya ikut suara mesin nyala terang gitu. Piop. Hitungannya lumayan rolas tuh. Wah, dicek stromnya kok iso 20 dong ya? Iya, 20. Wah, ini tegangannya terlalu besar ini. Ninja ini. Iya. Ini gampang rusak. Oh. Rolas ta. Lem mesin muni paling. Ya. Berarti ini kurang akurat. Oh, ternyata standar di 12-13 masih aman guys. Pengisiannya untuk jalur kelistrikan masih aman. Blok no rembes-rembes, crankcase no rembes-rembes. Cuman ada sedikit tadi di busi ya, itu busi kena getaran dan kurang kencang, agak hasil kendor. Lalu ada oli yang keluar di head. Oke. Oke, pasang sayapnya kanan kiri. Nanti sebelum closing tak kasih tahu ya ketika udah terpasang itu gimana. Ya, ini udah terpasang lah ini. Ini udah terpasang, kenceng dong ya. Ini lurus. Ini tadi sebelumnya sayap paling belakang ini naik guys, naik natap ke tangki. Ini udah lurus rangka dan bracketnya juga udah sesuai. Logo dari depan kelihatan begar, keren gitu lah. Taruhnya ini ngancut lah, standar ngancut lah. Ini malah begar lah. Radiator gede ini, mantap. Nah ya. Untuk fitment dari radiator ke sayap tipis ya ini fitment ya. Ini sekitar 3 mili. Ini sekitar ya 1-2 mili. Oke, presisi Pak. Sengkiwanya perlu evat dipanet deh. Oke, sip. Project ganti radiator gede akhirnya selesai guys. Saya diwali apa terus malah ada metan apa.
ban kita radiator ya. Kita lihat untuk penampakannya. Anu F, kono F. Terus op. Anu. Oke. Sudah selesai guys. Oh, ganteng keren cak. Radiatornya gagah. Oke, dan mungkin kontennya ini kali ini segini aja guys. Pemasangan radiator AXLD, apa ya mereknya lali aku. AXLD made in Thailand, impor, ini barang impor dari Thailand. Terpasang aman, PNP dan nggak begitu banyak perubahan. Dan mungkin segini aja. Jika kalian suka dengan kontenku ini, bisa kalian klik like, share, dan subscribe channel Bye. Lalu jangan lupa tekan lonceng dan pilihan semua. Dan segini aja dari aku dan Opi dari Opsal Motor. Dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.